Sudah berangkat minggu lalu ya, kontributor kita ke Qatar ya. Siap, dia udah jalan-jalan di sana piknik. Oke, udah Sambil cari. dia udah laporan kemarin kan satu video di channel YouTube Bobotoh ID, Bobotoh TV. Iya, betul sekali, betul sekali. Nah, jangan Yang lupa tuh mau nonton ya tentang situasi Qatar saat ini seperti apa, khususnya di Patalusail. ya, Itu kan stadium yang akan dipakai untuk final. betul. Nah, itu bisa dilihat tuh sama Tubrukers Bobotoh di YouTube di channel Bobotoh TV. Nah, mantap. Laporannya langsung dari sana ya. Langsung dari sana, Eh, segar, fresh. Segar sekali. Jadi saya sekarang mau agak sombong dulu nih, karena Apa media tuh? nasional kita juga belum ada yang ke sana nampaknya, Om Bagus. Tapi Bobotoh ID lah, mah datang ke Qatar, ta. ngeri. Ngeri kan, ngeri Aja. tuh. Nggak aja, nyaulin. Oke. Om Babus, Siap. berita segar apa yang bisa kami nikmati hari ini dari Om Babus nih? Oke, selamat siang. Saya dengan Babus Tubrukers. Di sini kita masih ngegas terus ya untuk melihat situasi-situasi terkini baik di Qatarnya sendiri maupun di luar Qatar itu sendiri gitu ya. Kita loncat yang pertama, berita pertama kita loncat ke Argentina nih. Nah, di sini Tubrukers, seperti di episode sebelumnya kita pernah membahas ya ada satu berita di Inggris itu sempat larang ada supporter yang untuk nonton Oke. ke Qatar ya. Nah, di situ Ditahan sama pemerintahnya kan, ditahan sama pemerintahnya kan. ditahan Oke, gitu. oke, oke. Nah, Oh, ini ternyata ada juga negara yang memperlakukannya sama. Nah, siapakah dia oh, negara itu? Negara mana, Ci? Inggris. Salah. Negara Inggris, Inggris mah. Argentina. Oh, Iya, Argentina gitu, oh, Mang sebagian Dede. supporternya maksudnya. Ya, jadi supporternya itu nggak boleh masuk ke untuk nonton langsung ya di Qatar gitu loh. Jadi sama kasusnya seperti yang terjadi Inggris. di Inggris. Jadi mereka itu adalah supporter-supporter yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah setempat di Argentina. Itu mereka tuh suka buat kerusuhan gitu loh. Jadi Hmm. suka menghasut gitu loh. Jadi sebagai penonton bukan penonton yang baik lah kasarnya gitu ya. Jadi mereka tuh nonton tuh Hmm. memang asiknya tuh harus rusuh gitu loh. Nah ini yang mereka sudah berhasil identifikasi sebanyak 6.000 orang Mang Dede. Gitu. Luar biasa pisan ya 6.000 orang mah tuh lumayan gitunya banyak pisan gitu ya. Lumayan pisan atuh. Gitu Mang Dede. Nah, mereka itu diidentifikasi selain suka rusuh, tapi ada juga yang tipe supporternya tuh memang nakal di negaranya gitu ya. Jadi Hmm. mereka suka jual beli ilegal di jalanan, ya tengil lah merenya. Tapi dia melanggar hukum di Argentinanya itu juga ditahan nggak bisa keluar ke sana. Jadi Ini visa juga ditahan itu Mang Dede itu bukan. Gitu. jadi supporter Argentina toksik berartinya. Nah gitu lah namun diurang mah ting mana tah. Jadi luar biasa pisan menurutnya ya. Nah ini teh Mang Dede Oke. istilahnya ya bagi kalau di Inggris mah kan istilahnya teh hooligan gitunya. Nah kalau istilah di Argentina itu bara brava itu istilahnya gitu. Jadi supporter-supporter yang memang keras banget alirannya gitunya. Jadi patut diwaspadai lah gitu. Nah daripada ngerakeun merenya nanti di Piala Dunia ya warga negara mana jadi udah dicekal gitu ya Dikat dicekal ya, untuk oke. keluar negara selama pertandingan Piala Dunia berlangsung gitu. Wah, sos. Ngeri. Ngeri, ngeri Nah, guys. oke. Adapun Argentina ya akan turun ke lapangan pada tanggal 22 November untuk melawan Arab Saudi dalam pertandingan untuk pembukaan turnamen mereka ya gitu. Jadi adapun untuk penggemar Messi juga ternyata ya itu Tubrukers Mang Dede gede banget ternyata penggemar Messi itu jadi ada komunitasnya dan itu komunitasnya kan jadi seperti komunitas klub merenya misalnya MU ada kan di Indonesia juga gitu ya. Nah tapi ini mah si personalnya Messi-nya gitu loh. Jadi ini tuh Oke. mereka akan bergabung nanti woro-woro lah merenya memeriahkan di Qatar sana.
Itu terutama dari negara Argentina sendiri udah pasti, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh itu akan bergabung untuk di komunitas itu gitu. Tapi pecinta Hmm, Messi-nya sebenarnya mah gitu ya. pecinta Lucu Messi. oke ya. Wah, Otomatis pecinta Argentina juga berartinya. berarti Gitu saya termasuk negara saya Qatar sendiri. harus Qatar sendiri. Hmm. Oke, berarti saya harus mengumpulkan pecinta Dede nih di mana nih letaknya? Di TikTok. Di TikTok. Oke. Aduh, Wah, ini aduh, keren aduh. keren keren. Gila, oke Messi-nya. Luar biasa. Mm-mm. Oke, Oke, lanjut Om. kita loncat ya Mas Dede ya. Tuberkulos kita terbang ke Israel nih. Wow, wow, Jadi, wow, no. Rame ya, ya naon Israel ya. ya Israel ya, musuh bebuyutan saya. Oke, negara Qatar itu kan ya seperti yang kita ketahui termasuk Indonesia juga sama ya, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Diplomatik. negara Israel gitu ya. Nah, tapi kalau Qatar bedanya yang saya rasa secara pribadi ya sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia mungkin masih ada sedikit-sedikit longgar gitu ya, apa diplomatik dengan Israel meskipun nggak punya, di undercover lah. Tapi kalau si Qatar tuh benar-benar dia nggak mau banget gitu loh bergaul dengan Israel. Tapi gimana FIFA sendiri kan punya aturan atau sering menghimbau bahwa sepak bola nggak boleh terlibat dengan masalah politik gitu kan ya. Nah maka di sini Qatar membuka sedikit pintu bagi orang-orang warga negara Israel untuk bisa nonton di Qatar. Nah, kalau nggak punya Oh, hubungan oke. diplomatik kan berarti si kapalnya itu nggak bisa masuk ke Qatar dari Israel langsung gitu loh. Nah, jadi gimana dong supaya bisa masuk? Nah, Qatar tuh memberi satu pintu, warga-warga Israel yang mau ke Qatar itu harus nyimpang dulu ke negara yang punya hubungan diplomatik di dua negara. Dengan Jadi ke, yang dengan punya keduanya gitu. betul gitu. Nah ini contohnya Siprus nih Mang Dede, negara Siprus. Jadi Siprus itu punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi juga punya hubungan diplomatik dengan Qatar Dengan gitu. Israel. Oh, oke. Nah jadi si warga negara Israel itu jadi harus ke Siprus dulu, baru bisa ke Qatar Bisa gitu. ke Jadi Oke. gitu. Jadi nggak bisa langsung tuh dari Israel langsung loncat ke Doha tuh nggak bisa Hmm. gitu. Jadi dia harus masuk dulu ke negara Siprus, Siprus baru masuk ke Doha gitu. Jadi sebagai negara transit diplomatik lah istilahnya gitu ya. Hah? Jadi sedikit ada waktu transit lah bagi Hmm. warga negara Israel yang masuk ke Doha. Tapi paling tidak Qatar di sini sudah membuka sedikit pintu gitu ya. Oke lah, Dan karena ini aturan sedikit FIFA. menurunkan egonya. Nah itu gitu loh. Itu menurut saya patut diacungi jempol ya. Jadi artiannya apa sih ya memberi sedikit kelonggaran lah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan sebetulnya juga tanpa Israel juga tiketnya bakal habis gitu ya. Hmm. Cuman kan di sini yang kontroversinya malah sampai hari ini Israel tidak membuka pintu malah bagi warga Palestina yang ingin nonton ke Qatar gitu loh. Jadi Oke. dicekal gitu kan, aneh oke gitu ya. Jadi kasarnya mah mungkin Qatar membuktikan diri bahwa oke saya akan turunkan sedikit ego, tapi lu juga harusnya mau dong nurunin warga Palestina yang mau nonton gitu loh. Nah sementara Oke. hari ini si Israel masih belum membuka pintu untuk warga Palestina untuk bisa nonton di Doha gitu. Oh jadi licik Waduh. oge nya. Gitulah Israel teh. Baturan saha tah. Wes. Bae. Oke, selanjutnya ini masih di berita yang sama. Jadi orang Israel sendiri sudah membeli tiket sebelum ada pengumuman resmi ya dari Qatar untuk membuka otoritas bagi warga negara Israel yang pengen nonton ke Qatar. Tapi sebetulnya warga Hmm. Israel itu sudah membeli tiket, banyak yang sudah membeli tiket nih Mang Dede untuk lihat ke sana meskipun kemarin-kemarin belum dibuka ya otorisasinya. Hmm. Itu sudah sebanyak 20.000 tiket orang Israel yang mau nonton ke sana. Jadi kemungkinan katanya menurut media 24 News itu ada 10.000 lagi kemungkinan orang Israel akan datang ke sana menuju final gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, Israel sendiri telah gagal ya lolos ke kompetisi, namun penggemar sepak bola dengan kewarganegaraan Israel dapat memasuki negara Teluk untuk Piala Dunia itu dengan pemberitaan yang terbaru tersebut. Gitu, Mang Dede Hmm. Tubrukers. Oh, siap. Artinya si Israel punya tiket lah, maksudnya tiket dalam artian punya punya
diplomasi punya jalan lah untuk Ya, masuk ke Qatar betul ya. sekali. Betul sekali. Betul, betul. Oke, siap. Wow, Dahsyat ini. seru. Oke. Apalagi Om? Ini yang terakhir nih, Mang Dede tuh Oh, Brokers. siap. Ini agak-agak harus pelan-pelan ya, saya harus jelasinnya. Tuh Brokers juga kudu mendekat ini. Jadi kemarin itu ya di episode kemarin kan ada kasus nih. Negara Ekuador itu dituntut lah, kasarnya dituntut, diduga salah satu pemainnya itu yang bernama Castillo ya. Itu teh sebetulnya bukan warga negara Ekuador tapi Kolombia gitu loh. Nah ini teh lagi kemarin-kemarin itu dituntut sama negara Chili dan Peru gitu loh. Kan kedua negara itu nuntut ke FIFA supaya negara Ekuador itu di apa sih namanya teh dicoret ya, gara-gara ada salah satu pemain timnasnya itu sebetulnya bukan warga negara dari Ekuador tapi Kolombia, berdasarkan sebuah satu wawancara yang lama gitu ya. Nah masuk ke FIFA tuh dilaporin di pengadilan FIFA, udah gitu kalah. Jadi dinyatakan kalau FIFA itu bahwa nggak ada masalah gitu ya, sesuai dengan bukti-bukti menurut klaim pengadilan FIFA, ini sih bukan masalah lah, kasarnya mah kalah lah kedua negara itu. Terus banding Chili sama Peru tuh banding lagi di FIFA. Nah udah gitu tetap kalah lagi. Lagi. Nah udah gitu tetap penasaran kan ya dua negara teh banding lagi ke CIS. Jadi Badan Arbitrase Olahraga Dunia ya, lebih tinggi daripada FIFA. CAS gitu kan ya. Nah dari situ ternyata keputusannya gitu ya. Jadi setelah diselidiki oleh CIS itu, jadi begini, saya agak kembali ke belakang. Si Castillo ini sebetulnya memang benar dinyatakan buktinya itu sebagai warga negara Kolombia, Mang Dede tuh bekas gitu. Dulu waktu masih kecil. Nah, udah gitu dia tuh dibawa migrasi ke Ekuador. Udah nyampe Ekuador, itu tuh diasuh sama seorang pengusaha di Ekuador. Dengan bakat sepak bolanya sehingga menjadi bintang saat ini. Nah, maka dinyatakan tetap aja bahwa dia itu sebetulnya asal muasalnya itu dari Kolombia gitu. Kolombia. Nah, itu teh memang berbeda dari aktenya, terus masuk visa perubahan warga negaranya memang dilakukan baru-baru gitu loh. Nah, maka itu kalau buktinya memang benar, ternyata Castillo itu orang warga negara Kolombia. Tapi, nah ini sekarang keputusannya bagaimana di CIS? Karena Ekuador kan akan main dengan Qatar kan sekarang kan, yang turnamen pembukaan Piala Dunia ini. Nah, pada akhirnya Ekuador itu dimenangkan, tetap menang, gitu. Peru dan Chili yang mengajukan itu kalah jadinya. Tetap kalah. Tapi Ekuador didenda, Mang Dede tuh Brokers. Didenda. Dendanya lumayan gede gitu ya, $100.000 US dollar gitu loh. Itu kepada Federasi Sepak Bola Ekuadornya ya gitu. Nah itu teh terus juga hukuman yang kedua adalah pengurangan 3 poin di grup kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2026. Gitu, itu 2 hukumannya gitu. Oke. Ya berat ya Om. Bayangkan. Ya, maksudnya ketika Persib bertanding ya terus menang ngendraw gitu kan, sabar sapoin muntah salah mahnya. Geus rame. Geus rame. Eta bukan pengurangan, menangna ngeun sapoin. Oke. Komodi ya pengurangan poin 3. Luar biasa. Anggap aja misalkan kalau anggap aja dia menang nih, nih, ketika kualifikasi salah satu pertandingan dia menang, itu dianggap 0 karena 3 poinnya hilang. Juara berat atau berat pisan. Berat, ngeri. Tapi masih beruntung sih karena dia masih menang untuk mengikuti Piala Dunia ya. Piala Dunia. Lamun teu kabayang ya Mang Dedenya. Kabayang eta supporter nunggu sasup di Qatar waas eta.
Sigana nyen kerusuhan, waduh ditu teh. Supporter Ekuador toksik di Qatar. Rudot ke Qatar cenah borong geus asup cenah. Ribuan tiket yang dibeli oleh Ekuador ya. Heureuy ya tamanya heureuy nya. Bukan berarti bakal ribut heureuy mun serius wae nya. Ngeri. Oke, mungkin itu aja Mang Dede tuh Brokes informasi yang saya bisa dapatkan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.